أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وكرامته، آمين يا الله يا رب العالمين. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, mengeluarkan hadis Imam Ahmad dan Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dan Imam Nasai, ada 4 orang. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Kalau seorang Rasul, mereka itu beliau berkata tentang sabda Nabi, kalau Rasul itu kalau Rasulullah SAW. Yuqalu, disebutkan, Aida berkerjana, itu pada saat masuk ke surga. Watawajah al-alam, watawajah al-amilina ila maratibih ala hasabi makasiri lisohibil Qur'an. Ayman yulazimuhu tilawah wal amal la mayaqrahu wa huwa. Disebutkan, artinya kata Rasul ini ada pekerjaan pada saat masuk surga. Nanti itu kan ada pada masuk ke surga. Watawajah amilin ala maratibu maratibim ala hasabi makasibih. Jadi orang-orang yang melakukan amal soleh, watawajah itu pada berada di depan. Orang-orang yang punya amal soleh masuk surganya duluan. Ila maratibim ala hasabi makasibih. Semua yang melakukan amal soleh itu berbaris mau pada masuk ke surga. Siapa yang paling depan? Nah itu barisan itu ala hasabi maratibih, sesuai martabat ibadah amal ibadahnya mereka. Yang ibadahnya hebat paling depan, ibadahnya kurang hebat yang belakang. Jadi gak mungkin orang ibadahnya belum hebat masuk surga duluan, dan ibadahnya banyak dulu. Nah, persoalannya siapa dia yang ibadah banyak itu? Disahihul Qur'an ayman yulazimuhum bitilawati wal amal, biltilawati wal amali. Orang yang paling banyak melakukan amal ibadah itu adalah ayman yulazimuhum tilawat, orang yang membiasakan diri baca Quran. Baca Quran itu orang paling disebutnya juga orang yang banyak amal ibadah. Paling depan barisannya juga. Paling depan ngaji Quran. Yang paling depan itu bukan orang yang kerja, bukan orang yang jualan, orang yang ngaji Quran. Mayulai di mobil tilawah ini wal amali, termasuk juga mengamalkan Quran yang dibacanya. Lama yakrahu wa ya'anu, bukan orang yang baca Quran sementara Quran mengutuk. Orang baca Quran tapi Quran mengutuk.
itu adalah orang-orang yang baca Qurannya tidak menggunakan tata krama, bahkan melanggar aturannya. Baca Quran di lomba-lomba, sholat, itu Al-Quran mengutuk. Al-Quran itu bukan di lomba-lomba, tapi banyak dibaca. Itu kan kalau musyawarah, kalau lomba Quran, tujuan baca Qurannya kan dapat piala, juara pertama, terbaik satu, juara harapan. Gak boleh baca Quran dengan niat mendapatkan piala, harus ikhlas di Quran, gak boleh dipaksa. Jadi harus tulus karena Allah. Bukan ngaji Quran karena dibayar, karena ada pahala, karena ada guru juara. Bukan. Ngaji Quran yang memang mengamalkan Quran ikhlas karena Allah. Itu barisan-barisan utama orang yang masuk surga. Itu mereka barisan-barisan orang yang di Quran yang berarti baca Quran itu kata Rasul Iqra warqa dari darajat umaratul qarni. Iqra warqa, warqa. Iqra warqa, bukan Iqra warqa. Baca Al-Quran oleh kalian, warqa, maka kau akan naik martabatnya. Ai ila darajat atau maratibil qarni. Itu punya martabat, punya derajat dekat, yakni martabat terhormat. Jadi kalau mau pengen punya martabat terhormat dan masuk surga barisan pertama, Iqra warqa, baca Quran, maka kau akan naik martabatnya. Jadi yang naik martabat itu baca Quran. Orang yang rajin ngaji Quran, terus kali kita habis dengerin juga sama, bukan baca doang. Dengerin orang ngaji Quran sama, menaikkan martabat. Hebat ya. Waratil, ayo atas takjil Qur'atika, dan baca Qur'annya jangan cepat-cepat. Waratil, harus tartil. Ayo atas takjil Qur'atika, jangan cepat-cepat kau membaca Quran, jangan cepat-cepat. Ada kalau diukur-ukur maling baca Qurannya, yang diukur satpol PP, itu ngomong-ngomong gara-gara gak jelas. Nah itu mah gak dapat martabat. Yang takdir baru dapat martabat. Gitu kan. Ayolah tas takdir nanti lebih jangan alat yang dimurad mujarri taradu wasuhul akhbar ibadat ilmu. Kenapa? Karena baca Quran yang tartil itu allati yang mujarri taradu, kemudian diperdengarkan perasaan nyaman baca Quran, jadi enak gitu. Ada wasuhul akhbar, dan akan disaksikan atau punya kesaksian besar. Itu karena ibadah hebat baca Quran. Salah satu bentuk amal ibadah hebat itu baca Quran. Dan ibadah dari malaikat bahkan bisa disejajarkan dengan ibadahnya malaikat. Quran itu bisa sejajar dengan ibadahnya malaikat. Gak sembarangan ini juga. Dengan
ibadahnya malaikat. Oh, godaannya. Kalau ibadah gede kan godaannya gede juga. Ada urusan ibu, ada kesibukan, dan jadi itu godaannya. Ibadahnya setara ibadah malaikat. Beruntunglah orang yang rajin baca Quran. Ada misalnya beda baca Quran sendiri dengan berjamaah. Kalau berjamaah dikirimin Fatihah. Kalau umpamanya sudah 5 orang dikirimin Fatihah kan 5 kali. Sama orang tua umum itu balasannya berlipat-lipat. Ibadah sendiri cuma sekali. Berulang-ulang kok dalam lamaan. Tapi kalau rame-rame ada yang berjamaah. Berjamaah itu bukan hanya sholat 27 derajat, baca Quran juga berjamaah berlipat. Itu makanya memang berjamaah kan 2 juga cukup, 3, 4 lagi banyak. Godaannya yang hebat. Kenapa? Karena setara dengan ibadahnya malaikat. Itu ya. Karena kunta taratil ay fikir ay kiraataka. Jadi ketika disejajarkan dengan ibadahnya malaikat, karena kunta taratil, ketika memang kau ada baca Qurannya itu taratil. Enggak cuma tahu itu bukan Quran ya, tadi ini aja ke bawah gitu. Ayat kira-kira tiga di dalam membaca maka bacaan Quran. Wabihi isyaratun. Ini ya, hadis ini ada sebuah isyarat. Bila ada jajah ala wujudil amal, bila ada jajah ala wujudil amali, kami yakin wakai biarkan berjaya minta dijauhkan wa ma'rifatil hukum al-syekh wa ma'rifatil hukum al-nafsi al-ulumil Quran wa ma'rifatil Quran. Di sini hadis yang menjelaskan bahwa orang-orang yang masuk surga barisan-barisan di depan adalah orang yang hebat ibadahnya karena rutin membaca Quran dan mengamalkan Quran, sebagaimana yang bersabda ikramahu, karena orang membaca Quran akan naik martabatnya, bahkan bisa sejajar dengan ibadahnya malaikat. Hadis ini sebuah pertanda bahwa anak jajah ala wujudil amal, bahwa balasan sesuai amal yang dilakukan kainnya warganya di dunia itu ada cara dan teknis pelaksanaannya. Umpamanya dari Quran, kalau enggak menggunakan tata caranya, tadinya minta video huruf seperti tajwid huruf, berma'rifati hukum dan mengetahui wakaf-wakaf. Ada sih yang dalam Al-Quran yang timbul ada dalam ilmu Al-Quran, wa ma'ariful Quran, dan hal yang perlu diketahui dalam Al-Quran. Ketika sesuai ilmu, baca Qurannya, tata keramatnya, itulah yang disebut nilai ibadah hebat bisa sejajar dengan ibadahnya para malaikat. Pada nama yang dilakukan di akhir ayat tak terlalu, karena tempatmu di akhir ayat adalah tasbih engkau membaca ayat ini. Jadi tempat tinggal akhir daripada kehidupan adalah akhirat, yaitu surga, dan masuk ke surga itu sesuai dengan amal-amalan yang ada di dalam Al-Quran. Mengamalkan isikan dengan Al-Quran. Itu dibaca, diamalkan sesuai kemampuan. Masuk surga barisan paling depan. Kadang kalau Al-Quran itu saling memuaskan. Demikian disebutkan oleh
Bukhari kisah Muskah pada orang yang membacanya, kisah Muskah dalam kitab Syarah Mishkah. Jadi hal-hal hadis seperti ini dibacakan di hadapan orang yang membaca Quran. Rasul pada saat itu menyeru orang yang membaca Quran. Jadi pada saat itu ada yang sedang membaca Quran, dan Rasul memberikan komentar atau menyeru baca Quran, karena dengan membaca Quran bisa dari martabat orang yang martabatnya tinggi, ada di barisan paling depan untuk masuk ke surga. Cuma ingat baca Qurannya takbir sesuai tajwid-tajwidnya. Alhasil anak tahir Rasulul huruf wa kalimat wa biswab. Itu aja. Allahumma arhamna bil Quran wa aj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ala sina limna minhum ajahilna wa zurna tilawatahu ana alayhi wa rahmatullahi ya